Bab 972 benar-benar tidak percaya. Ketika Sukaihan perlahan terbangun, dia melihat Yi Feng duduk bersila dan memakan kacang. Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan? Aku adalah Tuan Muda Sekte Wang Yue dan orang dari Bai Huang. Beraninya kamu menangkapku. Kamu sangat berani. Setelah terbangun, Sukaihan menahan rasa sakit karena seluruh tubuhnya hancur, menyeringai pada Yi Feng, dan mengutuk, sama sekali berbeda dari Pangeran Giok yang diasingkan sebelumnya. Setelah itu, dia bahkan meludahi Yi Feng. Tetapi saya tidak tahu apakah itu karena dia lemah atau karena alasan lain, ludah itu bahkan tidak mencapai Yi Feng, dan jatuh dengan lembut di dagunya begitu keluar. Yi Feng langsung merasa jijik, dan diam-diam mendesah bahwa Bai Huang memiliki penglihatan yang buruk. Hal-hal macam apa ini yang dibawa ke tempat tidur? Melihat kekuatan ini, dia bahkan tidak bisa meludahkan air liur, bukankah itu akan membasahi sepatunya? Hei, tidakkah kamu mendengar aku berbicara denganmu? Melihat Yi Feng mengabaikannya, Sukaihan terus berteriak. Yi Feng menggaruk telinganya, memegang dagunya, dan berkata dengan santai, tidakkah kau tahu bahwa aku menangkapmu, orangnya Bai Huang? Kau berani. Sukaihan membelalakan matanya dan bertanya dengan gemetar, beraninya kau? Sukaihan tampak tidak percaya. Dia tahu bahwa dia adalah orangnya Bai Huang, tetapi dia berani menangkapnya. Karena Bai Huang dan aku memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Saat dia berkata, Yi Feng tersenyum dingin, wajahnya menjadi garang, dan dia berteriak, jadi sebaiknya kau segera memberitahuku keberadaan Bai Huang. Kalau tidak, aku akan memurnikanmu menjadi tongkat manusia. Kau memiliki dendam besar terhadap Bai Huang, dan kau ingin memurnikanku menjadi tongkat manusia. Sukaihan terkejut sesaat, dan langsung memohon belas kasihan ketika dia bereaksi, saudaraku, aku tidak tahu keberadaan Bai Huang. Tidak tahu. Wajah Yi Feng menjadi garang dan ganas. Dia bahkan menyentuh pisau besar di sampingnya dan menarik lehernya dengan keras dengan bagian belakang pisau. Ah! Aku mati. Udara dingin dari pisau itu memasuki tubuhnya, dan melihat penampilan Yi Feng yang ganas, Sukaihan langsung ketakutan dan kehilangan kendali atas usus dan kandung kemihnya, dan dia menutup matanya dan berteriak panik. Aku salah. Aku akan memberitahumu sekarang. Sukaihan meratap. Setelah mendengar ini, Yi Feng menatap Sukaihan. Terkejut, benarkah? Itu hebat. Dia menarik kembali pisau panjang itu dengan cahaya dingin, dan berkata, lihat, bukankah lebih baik jika kamu melakukan ini lebih awal? Katakan padaku, di mana dia? Tuan, yang ingin aku katakan adalah aku sama sekali tidak mengenalnya. Aku sama sekali bukan orangnya Bai Huang, dan rumor di luar semuanya dibuat olehku. Pah! Tamparan di wajah. Mata Sukaihan langsung dipenuhi dengan emas, dan dia mati rasa. Kamu bercanda, kan? Yi Feng kembali memegang pisau itu secara horizontal, dan dia menatap Sukaihan dengan ganas, kurasa kau tidak akan menangis sampai kau melihat peti mati. Dia berpura-pura galak. Aku peringatkan sekali lagi, Bai Huang dan aku adalah musuh seumur hidup, dan kami akan bertarung sampai mati. Jika aku tidak bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri, aku akan membiarkan semua orang di sekitarnya dikubur bersamanya. Saat dia mengatakan ini, Yi Feng membalik telapak tangannya, dan langit di luar tampak gelap. Awan gelap menekan kota, dan sepertinya kota itu akan runtuh. Sukaihan menatap bagian belakang Yi Feng dengan takjub. Melihat pintu di belakangnya, awan tebal bergulung seperti runtuhan. Dia mati rasa. Aku punya musuh seumur hidup, dan kami akan bertarung sampai mati. Jika aku tidak bisa membunuh Bai Huang dengan tanganku sendiri, aku akan membiarkan semua orang di sekitarnya dikubur bersamanya. Astaga, ini masalah besar. Dia berlutut dan bersujud dengan liar. Salah paham. Tuanku, ini salah paham. Kesalahpahaman yang sangat besar. Saya benar-benar tidak mengenal Bai Huang. Tolong ampuni nyawa saya, tuanku. Yi Feng menatap Sukaihan yang sedang bersujud dengan keras dan mencibir, apakah Anda pikir saya bodoh? Seluruh 9 alam mengatakan bahwa Anda adalah kekasihnya, bagaimana mungkin itu salah? Saat dia berkata demikian, Yi Feng mengeluarkan 18 jenis senjata dari cincin penyimpanannya. Dia menghantamkannya ke tanah. Di tempat dia memukul, tanah langsung retak seperti jaring laba-laba. Sepertinya mereka akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Sukaihan menggigil. Tuanku, ampuni nyawa saya benar-benar tidak mengenal Bai Huang. Dia menangis dengan wajah sedih. Apa yang harus dilakukan tuanku untuk membuatnya percaya padanya? Dia benar-benar tidak mengenal Bai Huang, Hiks. Yi Feng menatap Sukaihan, yang terus berbohong, dengan santai, saya tidak menyangka Anda begitu setia. Saat ini, Anda lebih suka mematahkan kepala Anda sendiri daripada melibatkannya. Dia sangat takut, agar tidak menimbulkan masalah bagi pacarnya, dia tidak mengatakan apapun bahkan ketika dia dipaksa sampai ke titik ini. Cinta seperti itu benar-benar menyentuh. Tapi dia tidak akan tergerak. Dia hanya akan semakin marah. Sepertinya kamu tidak akan mengatakannya tanpa siksaan. Tuan, aku tidak butuh siksaan sama sekali. Aku akan mengaku bersalah atas apapun yang kamu katakan.
Aku akan memberi tahu kamu apapun yang kamu minta. Sukaihan berkata dengan keras, jika aku tidak mengatakannya, hanya ada satu kemungkinan. Aku benar-benar tidak tahu, Tuan. Yi Feng memutar matanya, sial, apakah kamu pikir aku menangkapmu karena kamu begitu setia? Wajah Yi Feng penuh dengan kemarahan, dan dia mengangkat pisau dan meletakkannya langsung di leher Sukaihan. Katakan atau tidak, raungan mengejutkan Sukaihan dan membuatnya menggigil. Kemudian, aliran panas keluar dari tubuh bagian bawahnya. Yi Feng menggerakkan hidungnya, melirik, dan menatap Sukaihan dengan jijik. Meremehkan tetapi juga sedikit kagum. Aku tidak menyangka orang ini begitu tergila-gila. Sukaihan menggertakkan giginya dan melihat dengan jelas bahwa tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun sekarang. Pihak lain telah menentukan bahwa dia adalah kekasih Bai Huang. Jika sebelumnya, dia akan sangat senang. Tetapi sekarang setelah dia bertemu iblis ini, dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia ingin mencekik pengikut yang bercerita di mana-mana. Tetapi sekarang dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Jika dia ingin hidup, dia harus mencari cara lain. Bagaimanapun, bahkan jika dia banyak bicara sekarang, pihak lain tidak akan percaya bahwa dia tidak mengenal Bai Huang. Saat berikutnya, Sukaihan mendongak dan menatap Yi Feng dengan gigi terkatup. Yi Feng sudah mulai mengasah pisaunya. Jika kau menyentuhku, ayahku tidak akan pernah melepaskanmu. Ayahku adalah pemimpin sekte Wang Yue. Sukaihan melihat bahwa Yi Feng tidak percaya apapun, jadi dia membuat rencana lain dan berteriak dengan keras. Tetapi saat dia berbicara, giginya gemetar, dan seluruh tubuhnya gemetar. Yi Feng masih mengasah pisaunya. Sukaihan mendengar suara pisau yang diasah, bahkan kemaluannya pun mulai bergetar. Jadi dia meningkatkan intensitas intimidasinya. Dia tidak hanya tidak akan membiarkanku pergi, aku adalah darah kehidupan ayahku yang berharga. Ayahku juga seorang suci, dan dia lebih kuat dari Bai Huang. Jika kau berani menyentuhku, dia pasti akan membunuhmu. Suara pisau yang diasah itu berhenti. Yi Feng berbalik dan menyeringai. Pisau sepanjang 4 meter itu bersinar, dan giginya yang putih bersinar. Dia ingin menggunakan benda ini untuk memaksa Bai Huang keluar, tetapi dia tidak menyangka akan memaksa keluar seorang suci yang lebih kuat dari Bai Huang. Sungguh keuntungan yang tak terduga. Oh gelombang, Yi Feng mengangguk penuh arti, seolah-olah dia tiba-tiba menyadari, jadi begitulah. Apakah kau yakin ayahmu juga seorang suci? Yi Feng berdiri, memegang pisau, dan membuat celah panjang di tanah. Ayahnya berada di alam pencerahan. Meskipun terlalu tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang suci yang lebih kuat dari Bai Huang, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan hidupnya. Ya, ayahku adalah orang suci. Orang suci yang sangat kuat. Saat dia menyerang, itu sangat menakutkan. Lepaskan aku sekarang. Ayahku pasti akan datang mencariku saat dia tahu aku telah ditangkap. Saat dia melihatku baik-baik saja, dia mungkin akan mengampuni nyawamu. Sukaihan mengambil kesempatan itu untuk berkata. Yi Feng tersenyum. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Biarkan ayahmu datang. Yi Feng menyingkirkan pisau besar itu dan mengeluarkan lempengan gioknya dari cincin penyimpanan Sukaihan. Tindakan Yi Feng membuat Sukaihan tercengang. Ada yang salah. Mengapa orang ini tidak takut dengan ancamanku? Bukankah seharusnya dia melepaskanku? Mengapa dia berinisiatif memberiku lempengan giok itu? Namun, pisau besar yang dingin dan cemerlang di sebelahnya membuatnya tidak begitu peduli. Dia mengambil lempengan giok itu dan berteriak. Ayah, selamatkan aku. Sukaihan menangis dan menjerit, jika ayah tidak datang, anakku akan mati. Setelah itu, Sukaihan mencubit lempengan giok di tangannya. Lempengan giok itu tiba-tiba berubah menjadi bubuk dan terbang menjauh. Bab 972 ada sesuatu, tetapi tidak banyak. Setelah Yi Feng menunggu setengah hari, krak, guntur meledak di langit yang cerah. Raungan menyebar di langit. Siapa yang berani menyakiti anakku? Suara itu sepertinya jatuh dari awan, dan sepertinya datang dari jarak sejuta mil, memperlihatkan dominasi tertinggi dalam perubahan hidup. Mereka yang mendengarnya berubah warna. Mereka yang berkultivasi dangkal memiliki darah yang mendidih, dan ketakutan memenuhi mata orang yang lewat. Dalam sekejap mata, seluruh kota menjadi panik. Di dalam rumah, Sukaihan tiba-tiba menjadi energi dan berteriak tiba-tiba. Ayah! Itu ayahku. Kematianmu akan segera terjadi. Hahaha. Jelas dia diikat seperti pangsit besar, tetapi dia langsung seperti darah ayam. Dia benar-benar memiliki sedikit keberanian. Jika seseorang yang tidak tahu melihatnya, mungkin dia akan mengira dia gila. Dan dia tidak punya harapan. Mata Yi Feng berbinar. Melihat postur arogan ini, itu berarti ayah orang ini benar-benar kuat. Setidaknya, pasti ada sesuatu. Sepertinya orang ini tidak berbohong. Baiklah, sudah beres. Gelombang ini stabil. Akhirnya, aku bertemu seseorang. Ada harapan untuk mati. Yi Feng segera mengambil zonzi besar itu. Melangkah keluar dari halaman keluarganya. Tidak ada seorang pun di jalan di depannya, dan langit juga penuh dengan awan gelap.
Aku melihat langit terkoyak. Sesosok melangkah keluar dari kehampaan dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri di udara dan melihat ke bawah, matanya penuh dengan kemarahan dan tirani, seolah-olah semuanya adalah semut. Itu hanya penuh dengan efek khusus, dan gayanya luar biasa. Sikap itu, penampilan itu, cek-cek, Tuan, itu sangat mirip dengan Tuan yang tak tertandingi dalam novel-novel kehidupan sebelumnya. Yi Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. 666. Matanya penuh dengan harapan dan kegembiraan. Seolah-olah dia telah melihat sang penyelamat. Sukaihan buru-buru berteriak, "Ayah, anakku diganggu oleh orang gila ini, tolong bantu aku." Di udara, Su Xianzi mendengar niat membunuh berangsur-angsur meningkat. Sebagai pemimpin sekte Wang Yue, melihat putranya diganggu, bagaimana ini bisa ditoleransi? Tepat saat kemarahan meningkat, Yi Feng benar-benar mengakuinya di wajahnya. "Ya, aku menindas anakku. Kamu harus menjaganya." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan pisau dari suatu tempat dan menunjuk lehernya. "Jika kamu tidak melakukannya lagi, aku akan mencabik-cabiknya. Aku benar-benar ingin mencabik-cabiknya. Orang baik, aku telah melihat orang mengancam orang lain. Aku belum pernah melihat orang mengancam orang lain untuk melakukannya." Jelas, dia tidak menganggap serius sekte Wang Yue. "Wah, kamu bermain api, kamu mencari kematian." Su Xianzi langsung marah, dan dia terlalu malas untuk bertanya lebih banyak lagi. Tidak peduli apa yang orang ini andalkan. Kejahatan ini tidak bisa dimaafkan. Seketika, kesadaran spiritualnya terkunci pada orang ini. Dia membalikkan tangannya dan mulai bergerak. Sebuah telapak tangan menekan ke udara, dan kekuatannya membuat langit dan bumi berubah warna, dan awan gelap menutupi seluruh kota. Bayangan telapak tangan raksasa menutupi langit dan matahari. Itu seperti gunung yang menekan ke bawah. Angin kencang bertiup. Itu menelan gunung dan sungai. Telapak tangan ini mengejutkan seluruh tempat menjadi sunyi, seolah-olah waktu akan berhenti. Ini adalah kultivasi Master Sekte Wang Yue. Pada saat ini, Sukaihan tidak lagi malu-malu seperti sebelumnya, matanya penuh dengan kebanggaan. Melihat sosok di belakang yang berjalan maju dengan linglung. Matanya penuh dengan belas kasihan. Tapi bagaimana dia bisa tahu? Yi Feng mendongak. Dengan ekspresi yang menyenangkan di telinga, matanya penuh dengan harapan. Seolah-olah mimpinya telah menjadi kenyataan, dia begitu terharu hingga dia berseru kagum. Hebat, akhirnya, dia akan menjadi abadi. Itu tidak mudah. Semua jenis emosi melonjak di dalam hatinya. Yi Feng merentangkan tangannya dan menutup matanya dengan lega. Tindakan arogan ini, benar-benar membuat Su Xianzi marah. Telapak tangan yang sudah siap untuk dikirim tidak lagi dicadangkan. Kekuatannya bahkan lebih besar. Seluruh langit ditutupi dengan awan gelap. Namun detik berikutnya, ketika kekuatan telapak tangan yang mengerikan itu jatuh, itu seperti seekor sapi lumpur memasuki laut. Tiba-tiba menghilang, belum lagi berubah menjadi debu yang diharapkan. Kecuali angin sepoi-sepoi yang bertiup, pria itu masih berdiri diam, merentangkan tangannya dan menunggu. Bahkan, sudut-sudut pakaiannya bahkan tidak bergetar. Tiba-tiba, Su Xianzi tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? 1 napas, 2 napas, 3 napas, 10 napas penuh berlalu. Semuanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Su Xianzi tercengang. Di jalan, Yi Feng tidak merasakan apa-apa, dan dia sedikit lelah menunggu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Tidak apa-apa untuk lambat dalam menarik kebencian. Jurus pamungkas Sang Master. Apakah butuh waktu lama untuk mengisi daya? Ayunan pra ini terlalu lama. Apakah itu leluhur Kartus? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya karena penasaran. Yi Feng akhirnya mengetahuinya. Orang tua itu mengulurkan tangannya dengan linglung, dengan ekspresi seolah-olah dia telah memakan kotoran lalat, tergantung di udara. Sepertinya dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang master, tetapi kucing yang beruntung. Yi Feng menundukkan kepalanya dan melihat sekeliling. Sukaihan, yang bersembunyi jauh, tampak seperti orang bodoh, dan tenggorokannya bisa terlihat. Tanah tampak jauh lebih bersih. Sepertinya tidak ada perubahan lagi. Yang disebut master, itu saja. Oh, kekecewaan. Yi Feng benar-benar kecewa sampai ekstrim. Wajahnya jatuh di tempat. Akhirnya, kupikir aku bertemu seorang master. Tapi pada akhirnya, itu hanya stan yang mewah. Ada beberapa barang, tetapi tidak banyak. Ini sama sekali bukan orang suci, ini jelas-jelas palsu. Berkat penampilannya yang keren tadi, dia membuatnya tampak seperti orang suci yang asli. Hanya itu, ini benar-benar seperti wanita tua yang bersembunyi di selimut, membuatku tertawa. Wajah Yi Feng berubah muram. Dia tidak tertarik lagi. Dia menepuk udara dengan santai. Bang! Suara teredam. Orang suci palsu itu benar-benar jatuh di tempat dan menempel di tanah seperti nyamuk. Dulu, jika dia memiliki keterampilan ini, Yi Feng mungkin akan senang. Tetapi sekarang, dengan kultivasinya, dia perlahan-lahan terbiasa dengannya. Dia hanya kecewa. Mengapa begitu sulit untuk mati? Baiklah, mari kita lihat apakah orang ini memiliki kristal peri, setidaknya dia tidak akan ditampar dengan sia-sia. Yi Feng menghela napas dalam-dalam. Ah!
Desahan ringan. Itu mengekspresikan kesepian yang tak terbatas. Langkah-langkah ringan. Itu juga tampak tidak berdaya. Mendengarkannya pada saat ini, itu hanya membuat orang merasakan perubahan yang tak terbatas. Ada lubang yang dalam di tanah. Su Xianzi mematahkan tulang dan ototnya. Namun, dia tidak berani bersuara, dan hatinya sudah sangat ketakutan. Ketika dia mendengar langkah kaki itu, yang bisa dia lihat hanyalah keterkejutan. Setelah telapak tangan tadi, tidak peduli seberapa bodohnya dia sudah merasakan betapa mengerikannya kekuatan orang ini. Sialan, orang ini ingin membunuhnya. Ah! Desahan pelan, hanya ketidakberdayaan karena berada di tempat tinggi yang terasa dingin. Su Xianzi sudah tegang di sekujur tubuhnya. Dia benar-benar mengerti bahwa dia telah menghadapi keberadaan yang tidak dapat dicapai. Kesenjangan antara dia dan pihak lain sebanding dengan awan dan lumpur. Orang ini, setidaknya kultivasi setengah orang suci. Di depan keberadaan seperti itu, berpura-pura mati tidak ada gunanya. Swiss, langkah kaki itu terus mendekat. Su Xianzi sudah takut dan hatinya terbakar, dengan putus asa memikirkan kemungkinan peluang untuk bertahan hidup. Setengah orang suci, itu setengah orang suci. Sialan, bagaimana dia bisa menyinggung makhluk seperti itu? Dia harus menyerang orang ini, dan sekarang dia tamat. Semuanya sudah berakhir, belum lagi dia. Bahkan jika seluruh sekte pengamat bulan digabungkan, itu hanya setumpuk debu. Menghadapi setengah orang suci, siapa yang bisa memiliki bobot apapun? Kecuali jika itu adalah orang suci. Orang suci. Tiba-tiba, Su Xianzi tampaknya telah menemukan secercah harapan. Dia berjuang untuk bangun. Meskipun dia tertutup tanah, dia mengumpulkan keberanian untuk mengancam. Tunggu sebentar. Kultivasi yang mulia luar biasa, saya bersedia mengakui bahwa saya lebih rendah dari Anda. Meskipun saya belum menginjakkan kaki di alam suci, saya adalah kerabat Kaisar Putih dan memiliki darah orang suci sejati. Menghadapi Kaisar Putih, bahkan Anda mungkin harus berpikir dua kali. Mengapa tidak mengubah permusuhan menjadi persahabatan, dan mari kita ucapkan selamat tinggal. Su Xianzi mengatupkan giginya. Dia hampir menunjukkan keterampilan akting terbaik dalam hidupnya, dan mengatakannya dengan serius. Seperti yang diharapkan, Yi Feng juga tercengang oleh kata-kata ini. Dia tiba-tiba tercengang. Kemudian, di bawah tatapan penuh harap Su Xianzi, Yi Feng akhirnya berhenti, bahkan dengan senyum lembut di wajah. 973 Ayah dan anak bersemi. Melihat Yi Feng dengan senyum di wajahnya, Su Xianzi merasa lega. Semuanya sesuai dengan yang diharapkannya. Pria ini tiba-tiba tampak lembut, dia pasti takut dengan nama Kaisar Putih. Bahkan jika dia setengah orang suci, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang suci itu. Untungnya, dia cerdas dan membawa nama Kaisar Putih. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Kecerdasan cepat ini telah diasah selama bertahun-tahun. Jika dia tidak memiliki visi dan pengalaman, bagaimana dia bisa dengan mudah memikirkan rencana yang begitu cemerlang? Tanpa hal-hal ini, bagaimana dia bisa sampai ke tempatnya sekarang? Membudidayakan makhluk abadi bukanlah tentang pertempuran dan pembunuhan. Ini tentang hubungan manusia dan urusan duniawi. Haha, Su Xianzi tersenyum dan siap mengucapkan beberapa kata kasar untuk menyelamatkan mukanya. Tetapi dia tidak mengangkat tangannya untuk memberi hormat. Yi Feng telah mengambil tali dan mengikatnya. Terlalu cepat. Seluruh prosesnya cepat dan terampil. Su Xianzi belum bereaksi. Dia telah diikat seperti pangsit manusia. Di depannya, ada busur yang sangat halus. Situasi macam apa ini? Su Xianzi tercengang. Dia menatap Yi Feng tiba-tiba, matanya berkedip karena terkejut dan curiga. Tidak mungkin. Semuanya berjalan lancar sekarang. Keterampilan aktingnya sempurna. Siapa yang mengira bahwa seseorang akan berani menipu seorang setengah suci dengan kultivasi alam pencerahan? Dalam hal keberanian dan kebijaksanaan, Su Xianzi percaya bahwa dia telah bermain secara ekstrim dan keterampilan aktingnya sempurna. Seharusnya tidak ada alasan untuk ketahuan. Tetapi bagaimana mungkin orang ini tidak mengatakan sepatah kata pun dan tiba-tiba mengikatnya? Tidak masuk akal. Mungkinkah kebohongannya benar-benar terlihat? Orang ini sangat berpengalaman. Wus! Rasa dingin diam-diam keluar dari hatinya. Ekspresi Su Xianzi menjadi sedikit lebih serius, tetapi dia terus mempertahankan keterampilan aktingnya yang sempurna. Kamu, beraninya kau bersikap kasar padaku. Aku adalah kerabat Kaisar Putih, bagaimana mungkin ini salah? Jika kau tidak percaya padaku, kau akan mendapat masalah besar. Aku sarankan kau untuk tidak membuat kesalahan. Dia tampak benar, tetapi sebenarnya, dia panik. Dia berdiri tegak dan menatapnya, dan jantung Su Xianzi berdebar kencang. Tetapi ketika kemampuan aktingnya yang sempurna keluar, Yi Feng sama sekali tidak takut. Dia bahkan mulai tersenyum. Oh, jadi dia adalah kerabat orang suci. Tidak heran orang bodoh seperti Su Kaihan bisa menjadi kekasih orang suci. Ada identitas seperti itu dalam cinta. Ini masuk akal, karena mereka adalah saudara, kekasih masa kecil, dan akhirnya menjadi kekasih. Kaisar Putih pasti sangat menghargainya. Yi Feng tampaknya telah menemukan harapan baru.
Senyumnya menjadi semakin cemerlang. Gigi putih yang rapi, bersinar dengan percaya diri. Itu benar, aku mengikat kerabat Kaisar Putih. Su Xianzi membelalakkan matanya. Wajah tuanya memerah. Semua kalimat yang sudah disiapkan tersangkut di tenggorokannya. Pikirannya penuh dengan itu. Hanya kekosongan yang tersisa. Sialan. Situasi macam apa ini? Dia mengira pihak lain curiga bahwa dia telah berbohong, jadi dia tiba-tiba menyerangnya. Tanpa diduga, pihak lain tidak hanya tidak meragukannya, tetapi juga sangat mempercayainya. Tampaknya dia menargetkan Bai Huang. Apa-apaan ini? Dia menyerahkan dirinya ke pintu. Menjadi terlalu pintar menjadi bumerang. Dia menatap lama. Su Xianzi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Rutinitasnya salah. Dia tidak bisa mengikuti permainan ini. Dia tidak bisa melakukannya. Su Xianzi berdiri di sana dengan linglung. Pada suatu saat, putranya juga dibawa. Ayah dan anak itu diikat bersama-sama. Sebuah pita di setiap sisi. Dua bunga mekar di tempat. Pemandangan itu benar-benar menarik perhatian. Melihat Yi Feng tampaknya telah menghilang, Su Xianzi akhirnya bereaksi, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dia menundukkan kepalanya dengan kecurigaan yang meningkat. Baru saat itulah dia menyadari tali di tubuhnya. Wajahnya berubah drastis di tempat. Ini, aura seperti ini. Ini sebenarnya adalah senjata suci. Tali apapun yang digunakan untuk mengikat orang adalah senjata suci. Setengah orang suci ini, bagaimana dia bisa memiliki latar belakang seperti itu? Keberadaan seperti itu, latar belakangnya benar-benar mengerikan. Seseorang dengan latar belakang seperti itu tidak akan pernah berbicara omong kosong. Mungkinkah dia benar-benar ingin menimbulkan masalah bagi Bai Huang? Pikiran ini baru saja muncul. Su Xianzi sangat terkejut hingga wajahnya membiru dan merah secara bergantian. Dia tidak peduli dengan hal lain. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa menyinggung orang seperti itu? Di belakangnya, Zonzi kecil Su Kaihan sudah ketakutan. Baru setelah ayahnya bertanya dengan marah, dia tiba-tiba terbangun. Sayangnya, dia juga bingung dan menangis dengan gemetar. Aku juga tidak tahu. Dia baru saja mendengar bahwa aku adalah rekan Tao Bai Huang, jadi dia tiba-tiba menyerang dan mengikatku. Siapa yang mengira bahwa pria ini bahkan akan? Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Siapa yang tahu apa yang harus dilakukan? Setelah mendengar kata-kata putranya, Su Xianzi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika dia tidak diikat, dia benar-benar ingin menamparkan anak jahat ini sampai mati di tempat. Kamu benar-benar bodoh. Setelah mendengar bahwa itu adalah rekan Tao Bai Huang, dia tidak hanya tidak takut, dia juga menyerang di tempat. Jelas bahwa dia memiliki dendam terhadap Bai Huang. Beraninya orang biasa terlibat dalam perselisihan antara orang suci. Beraninya kamu meminta ayahmu untuk datang ke sini. Kamu menipuku. Jika aku tahu ini, aku seharusnya melemparmu ke dinding. Su Xianzi sangat marah sehingga air liurnya berterbangan di mana-mana. Putranya sudah gemetar ketakutan dan wajahnya sangat pucat. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memarahi, sudah terlambat. Sekarang, ayah dan anak itu diikat. Berpikir kembali ke masa lalu, orang ini sangat yakin bahwa semuanya masuk akal. Jika dia tidak begitu marah, bahkan jika dia lebih memperhatikan saat itu, atau mengajukan sedikit pertanyaan, dan menyadari kultivasi orang ini, dia tidak akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Menghadapi musuh Bai Huang ini, dia benar-benar berbohong bahwa dia adalah kerabat Bai Huang. Bukankah ini hadiah gratis? Putranya bodoh. Sebagai seorang ayah, dia juga menembak kakinya sendiri. Kali ini, semuanya benar-benar berakhir. Tidak usah mengumpat lagi. Su Xianzi juga membereskan semuanya, dan pikiran bahwa semuanya sudah berakhir muncul di hatinya. Dia berhenti berbicara dengan mulut kering. Dia menatap langit, merasa sangat menyesal, dan benar-benar tidak beruntung. Air mata diam-diam mengalir turun dari sudut matanya, menggambar lengkungan kesedihan 45 derajat. Bagaimana dia bisa bertemu dengan orang yang begitu kejam? Ya Tuhan, sungguh dosa. Ayah dan anak itu akhirnya tenang dan membenamkan diri dalam keputusasaan. Tidak jauh dari situ, Yi Feng juga kembali dengan puas. Kencing ini benar-benar membuatku mati. Melangkah maju, melihat dua pangsit besar, dia terbebas dari sedikit kebencian. Meskipun dia adalah orang suci palsu, dia juga kerabat Bai Huang. Selama dia mengerahkan sedikit usaha, dia bisa memaksa Bai Huang itu keluar. Itu adalah orang suci sejati. Kesempatan untuk mencari kematian, bukankah ada di sini? Ini benar-benar seperti gunung dan sungai, dan tampaknya tidak ada jalan keluar, tetapi ada sebuah desa dengan pohon willow dan bunga. Merasa terkesan dengan bakatnya, Yi Feng mengeluarkan pedang sepanjang 40 meter, dengan senyum lembut di wajahnya, dan mulai menasihati dengan cara yang baik. Swiss, Swiss. Pedang itu diayunkan dengan kuat, dan kalimatnya diucapkan dengan lancar. Hei si Anu, saya sarankan kalian berdua untuk bersikap bijaksana dan segera memberitahu Bai Huang untuk menebus orang itu. Jika tidak, saya akan membunuh sandera itu. Seperti kata pepatah, pertama kali tidak dikenal, kedua kali dikenal.
Kali ini, kalimat Yi Feng fasih selama seluruh proses, dan koordinasi aksinya juga cukup tepat. Dia benar-benar memiliki gaya kakak laki-laki dalam film-film Hong Kong. Melihat energi pedang itu mengalir liar, aura yang menakutkan terus berkedip ke segala arah, bahkan awan di langit pun terpotong. Su Xianzi mati rasa. Senjata suci. Itu senjata suci lagi. Lihat senyum itu lagi. Tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Namun di mata Su Xianzi, itu hanyalah iblis dari neraka. Dia mengeluarkan senjata suci itu dengan santai. Dia tidak takut menghadapi Bai Huang. Orang kejam seperti ini tidak akan pernah bicara. Jika sampai seperti itu, dia akan benar-benar membunuh orang itu. Belum lagi dia. Bahkan jika dia adalah kerabat Bai Huang yang sebenarnya, dia mungkin tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya. Tiba-tiba, Su Xianzi sangat takut hingga dia menangis dan suaranya tercekat oleh isak tangis. Senior, aku benar-benar bukan kerabat Bai Huang, dan anakku tidak mengenal Bai Huang. Kau pasti telah melakukan kesalahan. Kami hanya berbicara omong kosong sebelumnya. Tolong kasihanilah. Lepaskan kami. Su Kaihan di belakangnya juga meratap. Ya. Senior, kami hanya berbicara omong kosong. Tolong kasihanilah. Wow. Yi Feng tertegun. Kemudian, wajahnya menunjukkan senyum yang menembus segalanya. Bab 974 hidup itu seperti sandiwara. Bersaing satu sama lain dalam akting. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Kalian pasti kerabat Bai Huang, bagaimana mungkin kebenaran bisa disembunyikan dariku? Ayah dan anak itu tiba-tiba tercengang, lalu menangis terseduh-seduh sambil berkata, wow. Wah. Senior, kami benar-benar bukan kerabat Bai Huang, ini hanya kesalahpahaman. Kami sama sekali tidak mengenal Bai Huang. Senior, kami hanya terobsesi, dan kami ingin meminjam reputasi Bai Huang untuk sementara waktu demi mendapatkan keberuntungan. Kami benar-benar pantas mati, dan kami mohon agar kalian melihatnya dengan jelas. Senior, tolong lepaskan kami. Ya. Senior, anggap saja kami seperti kentut, dan kalian akan merasa lega jika melepaskan kami. Su Xianzi dan putranya meratap dan mengangguk. Tatapan itu, seperti dua ekor ayam tua yang sedang mematuk nasi, sama sekali tidak seperti kerabat orang suci. Orang normal manapun, melihat situasi ini, saya khawatir mereka akan meragukannya dalam hati mereka. Mungkin, mereka akan melepaskannya begitu saja karena kasihan. Tapi bagaimana mungkin Yi Feng bisa tertipu dengan begitu mudahnya? Dia mengamati keduanya dengan senyum tipis. Dia sama sekali tidak tergerak. Terutama ketika dia melihat Su Xianzi menangis, dengan ekspresi penyesalan yang patah hati. Ekspresi itu, air mata itu, dialog itu, wow, itu terlihat seperti hal yang nyata. Emosinya meluap. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah akting buku teks. Lihat Zonzi kecil Su Kaihan lagi. Meskipun dia sedikit lebih buruk dari ayahnya. Emosinya semua tertanam dalam kepanikan, dan ada lebih sedikit penyesalan. Ada lebih banyak air mata. Kata-katanya sedikit tidak jelas. Tapi aktingnya juga kelas 1. Setidaknya, yang disebut bintang lalu lintas di kehidupan sebelumnya pasti akan berubah menjadi terak di depan akting seperti itu. Ayah dan anak ini, keduanya adalah kaisar film. Sungguh sepasang bakat. Sayang sekali, akting adalah akting. Tidak peduli seberapa menyesal dan paniknya mereka, itu tidak nyata, dan itu bahkan agak terlalu berlebihan. Sepertinya dia akan mati karena menangis. Ini agak terlalu berlebihan. Itu palsu. Jika orang biasa tahu bahwa keluarga mereka akan mendapat masalah, mereka pasti akan mengutamakan perlindungan diri sendiri, yang sejalan dengan sifat manusia. Mereka jelas-jelas adalah kerabat Kaisar Putih, tetapi setelah mengetahui bahwa seseorang sedang mencari masalah, mereka langsung berbalik melawannya. Berbalik melawan satu sama lain seperti membalik halaman buku. Mereka bahkan menunjukkan keterampilan akting satu demi satu. Mereka lebih baik mati daripada mengakui identitas mereka. Meskipun Su Kaihan tampak seperti pemabuk, dia menjadi sangat saleh saat ini dan bertindak keras. Hanya mereka yang benar-benar setia dan peduli pada keluarga, dan mengutamakan keluarga dalam segala hal, yang dapat melakukan hal seperti itu. Harus saya katakan, kedua orang ini sedikit sampah dalam kultivasi mereka, tetapi mereka masih memiliki beberapa perspektif dan tulang punggung keluarga. Dari sudut pandang ini, mereka pasti adalah kerabat orang suci. Pada saat ini, Yi Feng menatap mereka dengan pandangan baru. Kemudian dia melirik dengan dingin. Tatapan ini, benar saja, Su Xianzi sangat terkejut sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan tangisannya langsung berhenti. Senior, lihat, itu terungkap. Bagaimana mungkin seseorang ditatap oleh seseorang ketika dia sangat ketakutan? Ekspresi gemetar itu benar-benar keterlaluan. Aku bukan iblis. Apakah perlu dilebih-lebihkan seperti itu? Melihat semuanya sekilas, Yi Feng tersenyum dan memperhatikan. Jangan berpura-pura, kamu tidak bisa menipuku. Baru saja, kamu berani dengan sombong membawa nama Bai Huang di hadapanku. Ekspresi dan nada itu jelas tidak palsu. Aku bisa melihat sekilas bahwa kamu adalah kerabat Bai Huang. Tidak peduli seberapa banyak kamu menangis sekarang, itu semua palsu.
Su Xianzi tercengang. Meskipun tangisannya berhenti, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Ada gelembung-gelembung kecil yang menggantung di hidungnya. Dia tidak bisa mengatur barisan untuk waktu yang lama, dan sama sekali tidak tahu bagaimana cara membela diri. Pemimpin Sekte Wang Yue yang bermartabat. Pada saat ini, itu seperti siswa miskin yang ditanyai oleh guru. Dia sangat cemas di dalam hatinya, tetapi dia hanya bisa terlihat bingung. Sialan, bagaimana aku harus menjelaskan ini? Aku tidak menyangka, suatu hari, karena kemampuan aktingnya yang bagus, dia mengalami bencana seperti itu. Pada saat ini, Su Xianzi benar-benar ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Belum lagi aktingnya, dia benar-benar sedih dan ingin menangis. Tetapi dia tidak bisa mengeluarkan setetes pun. Sangat sedih, melihat pedang tingkat Sein memotong awan, kekuatannya akan mencapainya. Su Xianzi berlutut dengan bunyi plop. Bibirnya mulai bergetar. Senior, 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 tolong bijaklah. Aku memang bukan kerabat Kaisar Putih. Teriakan putus asa bergema di jalan panjang. Dipenuhi dengan keluhan dan penyesalan yang mendalam. Itu benar-benar membuat orang menangis ketika mereka mendengarnya dan merasa sedih ketika mereka melihatnya. Itu hanya masalah salju. Harus kukatakan, adegan dan dialognya benar-benar mengejutkan. Meskipun Su Xianzi berlutut terlalu keras, bahkan putranya pun terangkat ke udara, tampak seperti dua kura-kura yang saling menempel, yang agak lucu. Tetapi, Yi Feng memiliki sedikit kekaguman di dalam hatinya. Ke dalam drama itu, pada saat ini, mereka berdua benar-benar ke dalam drama itu. Terlepas dari segala sesuatu di sekitar mereka, mereka mengabdikan diri mereka pada kesedihan dan kemarahan. Bab 975 Kaisar Putih datang sendiri dan membanggakan banyak hal. Jutaan mil jauhnya, ada sebuah pulau. Langit dipenuhi awan kemerahan dan binatang-binatang mistis beterbangan. Di pulau itu, ada puncak gunung yang menjulang ke awan. Awan keberuntungan itu seperti gugusan bunga, dan burung bangau serta burung phoenix terbenam di dalamnya. Itu seperti negeri dongeng dalam mimpi. Di puncak gunung suci, ada dunia lain. Bangunan dan paviliun terletak di kabut peri yang tak terbatas, dan roh-roh peri serta tanaman aneh tumbuh di lautan awan yang luas. Tanah yang tak berujung itu tampaknya menjadi dunianya sendiri. Itu dipenuhi dengan vitalitas tertinggi dan dipelihara oleh napas yang misterius dan mendalam. Disinilah Kaisar Putih berada. Bahkan lebih mengerikan untuk menjadi abadi yang duduk di tanah, dan ayam serta anjing naik ke surga. Kelahiran seorang suci bahkan lebih mengerikan. Sejak orang suci baru itu bangun, tempat ini telah menjadi dunianya sendiri, dan napas yang mengerikan dapat terlihat di mana-mana. Jika orang biasa bisa datang ke sini dan cukup beruntung untuk mendapatkan sedikit keberuntungan, mereka akan mendapatkan manfaat darinya seumur hidup, dan akan sulit bagi generasi mendatang untuk memahaminya. Itu bahkan lebih mengerikan. Di antara binatang peri dan ramuan eksotis yang dapat dilihat di mana-mana, banyak istana juga telah didirikan dengan formasi tertinggi. Dengan berkah napas orang suci, itu lebih dari 10.000 kali lebih berbahaya. Bahkan seorang master formasi tingkat tinggi akan mati jika dia masuk tanpa izin. Mencapai alam orang suci berarti melangkah ke tingkat atas, menghadap seluruh Yunsing. Bahkan jika Anda cukup kuat untuk mencapai Tao, Anda hanyalah seekor semut. Dengan pikiran, Anda dapat dimusnahkan. Di ujung awan ribuan istana, halaman yang elegan tampak tidak pada tempatnya, tetapi dipenuhi dengan kekuatan yang kuat beberapa kali lebih kuat. Hanya napas yang keluar saja sudah menakjubkan, yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Suara piano itu merdu. Jalan misterius terkandung di dalamnya. Jika Anda dapat mendengarnya, itu sudah cukup untuk memberi manfaat bagi Anda seumur hidup. Sayangnya, tidak ada seorang pun di sekitar. Selain ramuan spiritual dan bunga peri yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar dan bergerak, mereka tampaknya dipelihara oleh suara piano dan bersinar dengan vitalitas musim semi. Hanya ada satu wanita. Tangan kirinya berada di dagunya. Duduk di bangku batu dengan kain kasa, dia tampaknya mengerti tetapi tidak sepenuhnya, dan matanya tampak sedikit mengantuk. Jika ada orang lain yang hadir, dia pasti akan memarahi seseorang yang berani mengabaikan musik piano orang suci itu. Tetapi jika dia benar-benar memiliki kesempatan untuk bertemu orang ini, dia harus menekan semua kesedihan dan kebenciannya. Dia bahkan akan merasa bahwa itu wajar. Hanya karena, wanita yang tampaknya muda ini juga memancarkan aura orang suci. Melihat penampilannya, wanita ini masih muda, dengan rambutnya yang seperti brokat diikat menjadi ekor kuda, sosok heroik dalam pakaian ketat, dan wajah yang sangat indah dan tanpa celah. Kecuali pedang panjang yang terhunus di punggungnya, orang tidak berani meremehkannya. Sekilas, dia lebih terlihat seperti seorang gadis yang tahu sedikit tentang ilmu pedang. Tetapi sebenarnya, ini adalah master teratas dari Asosiasi Tianxia. Salah satu dari sedikit orang yang berhak membuat keputusan akhir. Dia adalah Su Jie. Dalam legenda, orang suci ini sangat berbakat. Dia belajar ilmu pedang pada usia 3 tahun, menjadi terkenal pada usia 5 tahun, dan memasuki Taoisme pada usia 9 tahun.
Setelah itu, dia memasuki alam orang suci dengan ilmu pedang tertinggi, yang membuat banyak pria malu. Selama ribuan tahun, dia tidak pernah bertemu lawan. Dunia menyebutnya orang suci pedang yang tak terkalahkan. Jika orang yang tidak tahu apa-apa mendapat kehormatan untuk melihatnya, saya khawatir mereka tidak akan mengira bahwa orang suci pedang yang tak terkalahkan yang terkenal itu adalah gadis yang begitu muda dan cantik. Lambat laun, dia merasa sedikit mengantuk. Su Jie tidak terlalu tertarik untuk fokus pada suara piano. Dia hanya menatap temannya dengan tenang. Di sampingnya, Bai Huang duduk tegak, matanya yang jernih sehangat biasanya. Sepasang tangan giok dengan lembut membelai senar piano, dan ke-10 jarinya ramping dan putih, lebih baik dari semua giok peri di dunia, dan penampilannya yang cantik lebih baik daripada pemandangan peri manapun di dunia. Napas yang mengalir melalui ujung jarinya begitu kuat sehingga bahkan dia tidak berani meremehkannya. Baik itu penampilan dan perilakunya, atau kekuatannya yang luar biasa sebagai orang suci, teman ini adalah orang tercantik yang pernah dilihat Su Jie dalam hidupnya. Berbicara secara logis, gadis tanpa celah yang lahir di surga ini seharusnya sangat tenang. Tetapi karena suatu alasan, saat suara piano berangsur-angsur naik, cahaya yang rumit muncul di mata Bai Huang. Seperti khawatir, seperti kesurupan, Su Jie semakin tidak dapat memahaminya. Meskipun dia tahu bahwa 3.000 cara hebat itu berbeda, semuanya harus mengarah ke tujuan yang sama. Tetapi jalan cinta Bai Huang begitu rumit sehingga sulit untuk dipahami. Bahkan setelah dia memahaminya untuk waktu yang lama, dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Jalan rumit macam apa ini? Apa itu cinta? Meskipun Su Jie memiliki jalan pedang tertinggi, sulit baginya untuk memahami apa yang dilihatnya, apalagi pikiran temannya. Untuk sesaat, sepertinya dia telah menghadapi masalah besar. Pada saat ini, sesosok melangkah dengan mantap dan membungkuk di halaman. Laporkan kepada Bai Huang. Menurut berita dari Aliansi 9 Alam, tampaknya keberadaan Yi Feng telah ditemukan. Begitu suara itu jatuh, suara piano berhenti. Bai Huang, yang tadinya memiliki tatapan dingin di matanya, tiba-tiba tertegun. Jari-jari gioknya juga sedikit gemetar. Kemudian, sepertinya dia telah berubah. Matanya lebih hangat dan bahkan memiliki cahaya yang aneh. Dia menahan diri sedikit, lalu dia menjadi tenang dan bertanya dengan tenang, di mana dia? Pengunjung itu menjawab dengan hormat, Yang Mulia. Menurut informasi pada lembaran giok, Yi Feng sekarang berada di sebuah kota kecil bernama Wu Cheng di Aliansi 9 Alam. Setelah mendengar ini, Kaisar Putih diam-diam mengusir pengunjung itu. Terlihat, lebih banyak cahaya muncul di matanya yang jernih. Dia berdiri dengan tenang, membuat orang-orang merasa menahan diri dan bersemangat. Seluruh prosesnya terlihat. Su Jie menjadi semakin penasaran. Tunggu, aku juga ingin pergi bersamamu. Bai Huang terkejut ketika mendengar suara itu, dan menoleh ke belakang dengan heran. Kakak, apa yang kau lakukan? Su Jie berdiri dengan cekatan, dan kebingungan di matanya semakin kuat. Aku hanya ingin mencari tahu apa sebenarnya daomu. Masih ada lagi. Siapa Yi Feng itu? Mengapa kau masih merindukan orang ini meskipun kau sudah menjadi orang suci? Aku ingin melihat seberapa hebatnya dia. Merindukannya. Bai Huang tercengang dengan apa yang dikatakannya, dan kepanikan melintas di matanya. Namun karena temannya telah berbicara, dia bahkan tahu temperamen orang itu. Setelah sedikit ragu, dia hanya bisa tersenyum dan menjawab. Ini, oke. Suara lembut itu jatuh. Aku melihat lengan kain kasa tipis itu melambai, dan celah terbuka di kehampaan di depanku. Kedua sosok wanita itu menghilang seketika. Wu Cheng. Di luar halaman kecil, dua pangsit besar bergoyang di udara, dan sekelompok anjing liar menggonggong di bawah. Meskipun ada banyak hal dalam mengolah makhluk abadi, adegan ini juga sangat jarang. Semakin banyak orang yang lewat menunjuk dan berbisik. Apa ikatan baru ini? Bukankah itu pemimpin sekte pengamat bulan? Tidak mungkin. Orang macam apa pemimpin Su? Bagaimana dia bisa digantung? Mereka mungkin pencuri. Anda pasti salah lihat. Tidak, saya pernah melihat Tuan Su. Orang itu pasti dia. Ya Tuhan, apakah sekte pengamat bulan telah jatuh ke titik di mana mereka tertangkap mencuri? Ya Tuhan, semakin banyak diskusi. Orang-orang di kejauhan mulai menunjuk dan berbicara. Su Xianzi, seorang pahlawan pada masanya, merasakan wajahnya memanas saat ini. Dia dipenuhi dengan rasa malu dan marah. Jika itu biasa, jika semut-semut ini berani berbicara omong kosong, dia akan menamparkan mereka sampai mati dengan tamparan. Tapi sekarang, dia berada di jalan buntu. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli dengan gosip apapun? Dia dipenuhi dengan keputusasaan menunggu untuk mati. Bertemu dengan orang yang kejam seperti itu. Sungguh sial selama 8 kehidupan. Kecuali kedatangan Kaisar Putih, tidak ada jalan keluar lain. Namun jalan keluar ini tidak ada. Kesedihan dan keputusasaan terus melonjak, dan Su Xianzi menjadi semakin marah semakin dia menatap putranya. Dia hanya bisa menutup matanya dan berpura-pura tidak mengenalinya. Su Xianzi sangat marah dan frustrasi sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneteskan 2 baris air mata. Namun tiba-tiba, seluruh dunia tampak sunyi.
Jalan panjang di depan pintu, yang awalnya berisik, menjadi sangat berisik hingga Anda bisa mendengar jarum jatuh. Di antara langit dan bumi, bahkan ada aura yang sangat menakutkan menyebar. Su Xianzi mengangkat matanya dengan tenang dan melihat bahwa putranya juga bingung. Keduanya mendongak dengan terkejut. Mereka melihat bahwa langit tiba-tiba berubah, dan retakan robek di langit yang cerah, hampir membelah langit. Dua bayangan giok melangkah keluar satu demi satu. Aura yang menakutkan menyebar ke seluruh dunia, dan orang-orang gemetar sekilas. Orang suci, mungkinkah itu? Mungkinkah itu Kaisar Putih? Orang itu benar-benar datang sendiri. Sial, dia terlalu banyak membuat.